malam kelaparan, terus aku kepikiran, kok sampai sekarang belum ada yang bikin telur geprek ya? Jadi akhirnya aku coba buat guys. Kita bikin sambal geprek ala-alanya dulu. Aku ngulek cabai sama bawang terus masukin garam aja. Terus siram deh pakai minyak panas. Terus masak telurnya. Kalian pernah gak sih kayak aku gini? Malam-malam kepikiran random, kenapa ya gak ada yang buat ini? Kenapa ya gak ada yang buat itu? Terus akhirnya langsung kepo dan coba buat. Nah ini nih kayak aku nih. By the way, kalian nyadar gak telurnya kayak bentuk hati gitu guys? Kalian bisa lihat gak sih? Nah ini telurnya tinggal aku geprek-geprek sedikit aja biar sambalnya menyatu. Terus aku makan sama nasi panas. Serius mantep banget guys dimakan malam-malam kayak gini. Udah pakai baju tidur lagi, cobain cus. Kalian pernah lihat makanan ini gak sih? Awalnya aku kira ini tuh roti canai, tapi bukan guys, ternyata ini tuh pisang yang dipenyet gitu. Dan ternyata ini tuh salah satu kulineran khas Semarang namanya pisang planet. Kali ini aku cobain pisang planet Pak Yuli. Lokasinya di Jalan Gajah Mada, Semarang. Jadi pisangnya ini tuh dibakar dulu pakai arang kayak gini guys. Terus dipenyet deh pisangnya jadi kayak gini. Habis itu di atas pisangnya dikasih topping. Toppingnya ada keju, kacang, coklat, dan masih banyak lagi toppingan lainnya. Terus setelah dikasih topping di atasnya ditutup pakai pisang lagi guys. Nah kalau di pisang planet yang aku cobain ini, toppingannya tuh bener-bener banyak banget guys. Di atasnya juga dikasih toppingan lagi. Rasanya enak banget dan ini tuh pertama kalinya aku cobain pisang planet guys. Di Jakarta gak ada. Nah pas aku makan ternyata ada yang nyamperin aku. Langsung aja kita makan bareng. Nih dengerin kata si Ade. Pisang planet Pak Yuli, cobain cus. Kata orang-orang ini tuh leker sultan. Kenapa ya kira-kira? Padahal harganya biasa aja kok. Hari ini aku lagi mau cobain leker legendaris namanya leker Pak Imo. Di sini tuh lekernya bener-bener full banget isiannya. Lihat deh tadi tuh lekernya pakai telur, terus pakai daun bawang, pakai sosis, terus dipakein kornet lagi. Nah belum selesai sampai di situ aja, lekernya juga dipakein keju mozzarella yang banyak banget guys. Ini keju mozzarella dimasukin, terus leker yang tadi udah dibikin dimasukin lagi. Jadi totalnya ada 2 leker dijadiin satu gitu guys. Wah pantes sih dibilang leker sultan, soalnya isinya bener-bener banyak banget. Tapi kalau dari harganya menurut aku ini masih masuk akal loh harganya. Harganya tuh 30 ribuan guys. Tapi lekernya tuh bener-bener tebel dan keju mozzarella tuh banyak banget. Maklum guys, keju mozzarella tuh mahal. Kalau leker yang biasa harganya mulai dari 2 ribuan aja kok di sini. Jadi tergantung kalian mesennya ya. Rasanya sih enak banget. Kalian yang lagi di Semarang harus cobain. Cus. Nggak kerasa udah hari puasa ke-17 nih guys. Hari ini aku lagi mau masak satu masakan yang cocok banget buat buka puasa. Jadi aku tuh mau masak roasted chicken with potato and carrot. Buat magangnya aku pakai OV210 dari Sekai. Nah cara buatnya setelah kita bikin bumbunya itu tinggal kita balurin ke atas ayamnya guys. Pokoknya sampai ke pelosok ayamnya juga harus kena bumbunya ya. Kalau udah diamkan ayamnya selama 1 jam. Oh ya karena aku pakai OV210 dari Sekai, kita tuh bisa langsung masak ayam, wortel, dan kentangnya sekaligus guys. Jadi praktis banget. Nah kalau udah selesai bumbuin ayamnya, aku bumbuin kentang dan wortelnya pakai sisa bumbu ayam yang tadi guys. Kalau udah sejam, aku tusuk ayamnya pakai alat rotisserie yang udah tersedia dari OV210 dari Sekai. Nah kalau penjepit ayamnya udah terkunci kayak gini, tinggal kita atur suhu dan function ovennya, terus set timernya selama 60 menit. Nah untuk wortel dan kentangnya aku taruh di baki pemanggangnya Sekai. Ayamnya bisa muter-muter sendiri loh. Terus ini penjepitnya juga udah dapat dari Sekai. Nah udah jadi deh, matangnya merata dan juicy banget ayamnya. By the way aku semangat banget masak hari ini soalnya aku lagi ikutan Sekai Home Cooking Competition. Kalian cepetan ikutan juga. Cus. Bikin minuman ala Itali buat buka puasa yuk guys. Pastinya bikinnya pakai wafelo, wafer kasih tali. Ini tuh cara bikinnya gampang banget, tinggal kita blender aja semua bahannya. Terus kalian tahu nggak sih, minuman ini tuh rasanya mirip-mirip kayak butterbeer gitu guys, tapi versi halal ya. Nah kalau udah masukin semua bahan ke dalam blender, jangan lupa juga masukin 2 wafer wafelo. Aku pakai 1 yang rasa butter karamel sama 1 yang rasa coklat. Terus langsung aku blender deh. Blendernya bentar aja guys. Kalau bahannya udah tercampur semua, tinggal kita masukin ke dalam gelas deh. Terus ini opsional ya. Kalau aku sih aku tambahin whipped cream lagi guys. Terus whipped creamnya dibikin agak encer seperti ini ya guys, biar rasanya jadi lebih creamy. Nah kalau udah dimasukin whipped creamnya, tinggal kita tambahin 2 wafer wafelo di atasnya. Aku pakai 1 yang coklat dan 1 yang butter karamel. Jadi deh minuman khas Itali buat buka puasa kita kali ini. Rasanya enak dan seger banget. Kalian cepetan coba bikin juga ya guys di rumah. Cus. Pas aku lagi jalan-jalan, aku ketemu adek ini lagi jualan kue cucur. Dan ternyata dia tuh lagi bantuin mamanya jualan guys. Katanya karena sekolah online, jadi setiap hari dia bantuin ibunya jualan kue cucur. Kalau ngelihat adek ini, aku jadi inget diri aku sendiri waktu kecil deh guys. Soalnya dulu waktu kecil, aku juga sering banget bantuin mama aku jualan kue. Walaupun jualannya waktu ada pesanan aja sih, tapi rasanya bantuin mama masak tuh dulu asik banget. By the
way, ini tuh kue cucurnya kue cucur gula aren guys. Dan lokasi tepatnya, mereka tuh jualan di depan Soto Batok Mbah Katro, Yogyakarta. Kalian anak Jogja udah pernah cobain belum? Rajin banget kan si Ade? Nah, pas aku cobain, ini ternyata kue cucurnya juga lembut banget. Pinggirannya kayak garing-garing gitu dan tengahnya lembut. Kalau aku sih suka banget sama pinggiran kue cucur. Kalian cepetan cobain kue cucur gula aren buatan Ade ini ya, cus. Kemarin aku bilang sama mama aku mau jajan pukis, tapi nggak bilang di mana. Ya udah, aku langsung aja minta sama Kak Tony buat dianterin ke tukang kue pukis. Malah dibawa ke Semarang. Ternyata aku langsung dibawa ke tempat kue pukis paling terkenal di Semarang. Hihihi, kalau mama aku tahu marah nggak ya dia? Setelah perjalanan 8 jam, akhirnya aku sampai juga ke tempat kue pukis yang paling terkenal ini. Namanya Kue Pukis Tintinlay. Kue Pukis Tintinlay ini udah jualan dari tahun 1981 guys. Dan sekarang udah diterusin sama generasi keduanya. Kalau kalian mau cobain Kue Pukis Tintinlay ini, kalian tuh harus ngantri sekitar 30 menit sampai 1 jam guys. Soalnya bener-bener rame banget yang beli. Untuk toppingannya ada rasa coklat, keju, kacang, dan kismis. Pas aku cobain, ternyata kue itu emang empuk dan fluffy banget. Beda deh sama kue pukis biasanya. Kalian cepet cobain cus. Nah, penjual yang kayak gini nih yang bikin aku bingung. Kemarin kata followers aku tuh beruntung banget bisa cobain nasi babat gongso ini. Soalnya katanya penjualnya tuh bukanya sesuka hati guys. Gak tahu kapan mau tutup, kapan mau buka. Kadang-kadang orang yang lagi ngidam aja suka gak kesampean gara-gara si abangnya tiba-tiba tutup. Oh ya, aku kesini juga disaranin sama tukang martabak di Semarang guys. Terus kata tukang martabaknya juga gitu. Dia bilang gini, coba deh ke nasi goreng babat Hengki. Tapi gak tahu deh dia tutup atau buka. Masa gitu katanya? Untung dia buka pas aku datang. Dan ternyata ini tuh nasi goreng babatnya bener-bener dimasak pakai kayu bakar guys. Jadi wangi-wangi gosongnya tuh berasa banget. Gimana nih warga Semarang? Bener gak sih kalau nasi goreng babat Hengki itu suka buka tutup kayak gitu? Cobain cus. Kenapa ya Kak Tony tuh susah banget disuruh nunggu? Pengen makan tapi aku disuruh cepetan mulu. Masa aku cuma dikasih waktu 5 menit buat masak? Terus aku mikir-pikir lagi dong. Aku punya apa ya di lemari yang bisa dimasak dalam 5 menit? Terus aku kepikiran ini guys, tteokbokki dari Good Poki. Ini tuh cara masaknya tinggal kita masukin air, terus kita masukin ke dalam microwave. Terus tinggal dimasak dalam microwave selama 3 menit. Tara, udah jadi. Terus karena kayaknya Kak Tony gak bakal cukup makan itu doang, aku juga masakin tteokbokki yang varian gedenya nih guys. Ada yang rasa original, jajangmyeon, dan hot and spicy. Tapi kali ini aku penasaran banget sama yang hot and spicy, jadi langsung aku cobain. Dan ternyata pas aku cobain, rasa hot and spicy-nya bener-bener nendang banget. Kuahnya kental dan rasa kue berasa tuh kenyal banget. Wah, Kak Tony sih pasti suka. Apa ini yang udah aku masak buat aku aja ya? Kalian cepet cobain deh, cus. Bilang ke Kak Tony pengen makan malah hotpot, tapi nggak bilang berapa banyak. Ya udah langsung aja kita borong. Nah, pas aku masuk ke dalam restorannya, langsung disambut sama kulkas yang penuh banget isinya. Terus langsung disuruh ngambil sendiri sama mbaknya. Mumpung Kak Tony masih parkir mobil di luar, ya udah langsung aja aku pilih-pilih sendiri. Terus langsung aku masukin deh ke dalam mangkok. Ini aku langsung ambil bahan buat hotpot sama grillnya. Tara, udah siap masak deh kita. Oh ya, aku lupa ngasih tahu nama tempatnya ya. Jadi setelah perjalanan 1,5 jam dari Jakarta, akhirnya aku nyampe juga di sini guys, di Malatang Hotpot Cibubur. Di sini tuh harganya serba 6.000 guys, tusukan atau suki-sukinya. Terus harga daging yang udah diplating tadi cuma 25.000 guys, murah banget kan? Dan ini tuh cocok buat jadi tempat buka puasa kalian. Soalnya di sini mereka semua makanannya halal ya guys, no pork no lard. Untuk rasa kuahnya sendiri, di sini tuh rasa pala di dalam kuahnya tuh bener-bener berasa banget guys, pedes-pedes gurih gitu. Terus untuk bakar-bakaran sendiri dagingnya juga oke banget guys. Ada cumi sama udang juga loh, lengkap banget deh pokoknya. Kalian cepetan cobain, cus. Kali ini aku bikin es yang sempat viral nih guys, es kepal Milo. Tapi banyak banget tragedinya pas bikin ini. Tapi terlepas dari tragedi-tragedi yang terjadi, ternyata rasanya lumayan enak sih guys. Tapi emang agak kemanisan dikit. Nih, jadi pas aku bikin aku kan pakai alat mesin serut gitu guys. Terus ternyata mesin serutnya itu harus ditekan pakai tangan gitu guys. Lumayan pakai tenaga. Terus tiba-tiba pas aku tekan, mesinnya malah rusak. Ya udah deh, jadinya aku bikin esnya kecil aja kayak gini. Terus pas nuang coklatnya juga kebanyakan. Aduh pusing, tapi cobain cus. Kemarin Kak Tony suruh aku bikin dessert yang mirip unicorn. Aku bingung sih awalnya, tapi ya udah deh kita coba aja. Kalau unicorn kan identik sama warna-warni gitu guys. Jadi biar gampang aku bikin silky pudding aja pakai Mom's Recipe silky pudding. Tapi sebelum bikin silky puddingnya, aku taruh biskuit yang udah dihancurin dulu di gelasnya guys. Biar nanti pas dimakan ada crispy-crispy-nya gitu. Nah, sekarang aku masak silky pudding yang rasa biskuit guys. Tinggal ditambahin air
700 ml terus masak sampai mendidih. Setelah itu tinggal dimasukin ke dalam gelas. Kalau pudingnya udah set, di atasnya aku tambahin Mom's Recipe Silky Pudding rasa peach. Terus di atasnya lagi aku tambahin gulali guys. Oh ya, kalau kita beli gulali biasanya kan udah dapat crackers gulalinya. Nah, aku masukin crackersnya juga di atasnya biar kayak tanduk unicorn gitu guys. Gimana menurut kalian, aku berhasil nggak jalanin challenge dari Kotoni buat bikin dessert yang mirip unicorn? Kalian cepetan cobain resep yang satu ini juga deh. Enak loh buat buka puasa. Cus! Guys, tolongin aku dong. Belakangan ini tuh Kotoni tuh aneh-aneh aja guys. Kemarin aku tiba-tiba dibawa ke Jogja, terus aku sampai di tempat ini. Tempatnya tuh kayak sawah-sawah gitu guys, di pedalaman gitu. Dan pas sampai di tempatnya, aku disuruh makan soto langsung dari batok kelapa guys. Nih lihat deh, lagi disiapin sama abangnya. Sotonya ini langsung ditaruh di batok kelapa dan harganya murah banget guys, cuma 6 ribuan. Aduh, Jogja tuh bener-bener murah-murah banget gak sih makanannya? Nah, ini pesanan kita udah dianterin. Ini ya guys, soto batoknya. Kita pakein sambal dan jeruk nipis dulu. Soto ini tuh ditaruh di batok kelapa biar panasnya lebih tahan lama guys. Dan emang sih rasanya juga enak, seger, gurih, dan sambalnya pedas. Kalian cobain deh soto batok Mbak Kat